Informasi emiten pemirsa di mana PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSD memutuskan untuk absen membagikan dividen dari tahun buku 2025. Perseroan memandang penguatan struktur permodalan melalui pencatatan sebagian besar laba bersih merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia dalam RUPST PT Bumi Serpong Damai Tbk yang digelar perseroan di 17 Juni 2026, pemegang saham telah menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebesar 2,55 triliun rupiah dialokasikan untuk dana cadangan sebesar 2 miliar rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 2,54 triliun dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung pengembangan usaha perseroan. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya mengatakan, perseroan memandang penguatan struktur permodalan melalui pencatatan sebagian besar laba bersih sebagai laba ditahan merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru. Selain itu, memperkuat land bank serta menjaga fleksibilitas keuangan perseroan dalam menangkap peluang usaha yang dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemegang saham. Keputusan tersebut diambil di tengah kinerja operasional dan keuangan perseroan yang tetap solid sepanjang 2025. Perseroan berhasil membukukan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 10,04 triliun rupiah, melampaui target 10 triliun rupiah dan tumbuh sekitar 3% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di 9,72 triliun rupiah. Pendapatan usaha perseroan mencapai 12,79 triliun rupiah dengan total aset meningkat 4,27% menjadi 79,27 triliun rupiah akhir 2025. Ekuitas perseroan juga naik 11,31% menjadi 52,67 triliun rupiah. Sementara posisi kas dan setara kas mencapai 10,28 triliun rupiah. Perseroan juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 8,68% yang dinilai memberikan ruang bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah perkembangan fundamental perseroan dan juga fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan, saham BSD mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 5% dan masih bergerak di level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini dan update di penutupan perdagangan hari sebelumnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di sesi sebelumnya di level 595, dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama dengan posisi penutupan hari sebelumnya 950, sudah berbalik ke zona merah 1040 tertekan, intraday terendah hari ini di 555, 1130 di penutupan, laju pelemahan terbatas ke 560 dan pembukaan sesi kedua lebih terbatas lagi ke 565. Saat ini posisi saham BSDE melemah di 5,88% di level Rp560 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham BSDE dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari minggu kedua di Januari hingga perdagangan hari ini dan update jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Di 13 Januari masih diperdagangkan di level 900-an hingga Februari, Maret tertekan ke level 700-an, April mencoba untuk bangkit ke 825, namun Mei tertekan dalam ke 670 hingga intraday terendah ke 540. Saya coba tarik grafis ini dari data RTI, 540 merupakan level intraday terendahnya paling tidak dalam 5 tahun terakhir. Kemudian saat ini memangkas dari sisi pelemahan ke 560, melemah di 5,88% pemirsa. Kemudian dari sisi laju pergerakan secara year to date ini sudah melemah di 38,12% dan dalam 5 hari terakhir melemah di 3,45%. Kemudian kita akan coba lihat juga pemirsa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi
Price to earning ratio-nya ada di kisaran 4,66 kali, PSR di 0,93 kali, sementara untuk PBV masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,27 kali, dan PCFR minus di 11,94 kali. Updatean terkait juga dengan posisi saham BSDE dan juga indikator valuasi dan juga teknikalnya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa di mana MSCI resmi mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market dalam Global Market Accessibility Review 2026. Di saat yang sama, MSCI juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pasar modal Indonesia, di mana sorotan utama kali ini menyangkut transparansi, kualitas informasi, struktur kepemilikan saham, hingga integritas proses pembentukan harga di pasar. Dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pada Jumat 19 Juni 2026 waktu Indonesia, MSCI resmi mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market. Keputusan ini menjadi kabar positif bagi pasar modal domestik karena mengurangi kekhawatiran mengenai potensi penurunan status Indonesia menjadi frontier market yang sebelumnya sempat menjadi perhatian pelaku pasar dan investor global. Meski demikian, MSCI juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait aksesibilitas dan kualitas pasar modal Indonesia. Sorotan utama kali ini tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknis pasar, tetapi juga menyangkut transparansi, kualitas informasi, struktur kepemilikan saham, hingga integritas proses pembentukan harga di pasar. Temuan tersebut membuat kebijakan index freeze yang telah berlaku sejak akhir Januari 2026 masih dipertahankan hingga evaluasi lanjutan pada 23 hingga 24 Juni 2026. Adapun sejumlah catatan MSCI diantaranya dari sisi aspek kesamaan hak bagi investor asing, MSCI menyebut informasi perusahaan belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris. Dari aspek pasar falas, MSCI menilai pasar falas offshore efisien belum tersedia dan masih terdapat pembatasan transaksi. Dari sisi aliran informasi, isu transparansi dan keterbukaan informasi masih menjadi sorotan. Sedangkan dari sisi regulasi pasar dan registrasi investor, MSCI memberikan nilai positif karena regulasi pasar dinilai memadai dan proses registrasi investor relatif baik. Meskipun mayoritas indikator aksesibilitas pasar masih memperoleh penilaian positif, MSCI secara khusus menyoroti penurunan kualitas information flow Indonesia. Penilaian ini menjadi perubahan paling signifikan dalam review tahun ini. Di tengah banyaknya catatan dari MSCI, banyak aspek fundamental pasar Indonesia masih dinilai kuat. Indonesia tetap memenuhi kriteria ukuran dan likuiditas pasar yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas negara berstatus frontier market. Oleh karena itu, risiko kehilangan status emerging market saat ini dinilai relatif rendah. Berbagai sumber IDX Channel.